Pandemi semakin mengakselerasi digitalisasi teknologi dan kini segala sesuatu bisa dilakukan secara mudah dari rumah dengan menggunakan sistem online. Seperti bekerja, belajar, belanja hingga beragam kegiatan lainnya. Namun sebagai warga digital, kita perlu berhati-hati akan resiko keamanan siber di jagat maya, khususnya berkaitan dengan sistem keuangan atau perbankan. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak dalam Perbankan Diincar Penjahat Cyber. Nah, beragam kemudahan yang dunia digital tawarkan ini kerap membuat kita lupa ya akan bahaya yang mengintai. Padahal selama pandemi berlangsung kerap terjadi peningkatan serangan siber secara global dan sektor perbankan ini kerap menjadi sasaran empuk kejahatan ini. Nah, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 OJK Teguh Supangkat mengungkapkan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat serangan siber di perbankan Indonesia selama periode semester 1 2020 hingga di semester 1 2021 mencapai 246 miliar rupiah dan sementara sebetulnya terdapat potensi kerugian yang mencapai 208 miliar rupiah di periode yang sama sehingga artinya bisa kita lihat di sini potensinya bahkan lebih kecil begitu dibandingkan nilai realnya. Ia pun menjelaskan selama semester 1 di tahun 2021 ini sebetulnya terdapat 1.373 serangan siber yang ditujukan ke perbankan di dalam negeri. Sementara berdasarkan kajian dari IMF, estimasi kerugian rata-rata tahunan akibat serangan siber secara global ini bahkan mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.400 triliun rupiah. Nah, angka ini termasuk data dari Badan Siber dan juga Sandi Negara hingga Juli 2021 di mana terdapat serangan siber sebanyak 741,4 juta kali atau naik 2 kali lipat ketimbang di tahun 2020 di mana telah terdeteksi 465,3 juta serangan siber. Kita lihat berikutnya. Nah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiana ini mengatakan ya, serangan atau resiko siber ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Kenapa? Karena ia menjelaskan ya, baru-baru ini terjadi jenis serangan yang memungkinkan hacker untuk meninggalkan jejak di sistem perbankan dan bahkan menguncinya. Baru kemudian para hacker ini akan meminta tebusan kepada perbankan untuk bisa mengakses kembali sistemnya ini. Nah, tantangan lain yang juga dihadapi dalam dunia digitalisasi perbankan ialah masalah keamanan data nasabah. Mungkin sering kita dengar begitu ya, baik data pribadi nasabah maupun juga data transaksi. Nah, hal ini juga perlu menjadi perhatian khusus mengingat UU Perlindungan Data Pribadi hingga saat ini masih belum diundangkan. Selain itu, ada juga resiko dari sumber infrastruktur jaringan teknologi yang belum merata di seluruh Indonesia, sehingga ada kemungkinan gangguan terjadi ketika nasabah tengah melakukan kegiatan perbankan khususnya adalah ketika lagi mentransfer uang. Dari sejumlah serangan siber yang terjadi pada periode semester 1 2020 hingga semester 1 di 2021, mayoritas atau tepatnya adalah sekitar 71,6% yang diserang ini adalah perbankan BUMN ataupun juga bank-bank BUMN. Kemudian 28%-nya ini adalah bank swasta dan 0,3%-nya ini adalah bank asing yang menjadi sasaran serangan siber. Dan berdasarkan data dari OJK, kerugian tidak hanya dialami oleh bank umum, tetapi juga para nasabah. Di mana nasabah bank ini merugi hingga 11,8 miliar rupiah, di mana sebetulnya potensi kerugian ini adalah 4,5 miliar rupiah. Ada peningkatan yang cukup signifikan begitu ya dari potensi hingga kerugian yang dialami secara real. Di mana nilai ganti rugi nasabah bank juga mencapai 8,2 miliar rupiah. Berikutnya, oleh karena itu OJK pun akan mengatur mengenai cyber security ini yang akan dituangkan dalam peraturan OJK atau yang namanya POJK. Hal ini untuk mengantisipasi potensi resiko di tengah tren digitalisasi jasa keuangan. Di mana saat ini OJK juga telah meluncurkan yang namanya cetak biru atau blueprint terkait dengan transformasi digital perbankan sebagai pedoman awal sebelum nantinya mengeluarkan POJK mengenai serangan siber. Nah, cetak biru transformasi digital ini disusun dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara inovasi digital perbankan dan juga aspek prudensial untuk menjaga kinerja perbankan saat ini. Kita lihat
pernyataannya dari OJK, dari Bapak Heru Kristiana, begitu selaku Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, disebutkan cyber security menjadi kunci penting yang harus diperhatikan. Di Cetak Biru Transformasi Digital, kita akan memberikan pedoman terkait dengan cyber security management, cyber risk assessment, kemudian ada juga cyber security exercise, dan juga cyber reporting. Nah, inilah hal-hal yang tercantum ataupun juga pedoman-pedoman yang ada di Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan ini. Dengan hal ini OJK ingin memberikan perlindungan ya dari dua sisi atas serangan siber, baik dari sisi perbankan agar tidak diretas maupun juga dari sisi perlindungan nasabah agar tidak mengalami kerugian. Dan kedepannya pedoman ini akan diperkuat lagi, sekali lagi menjadi peraturan OJK atau POJK, mengingat pentingnya aturan ini di tengah kasus serangan siber yang semakin canggih dan juga semakin menantang.